Bangkom Rp0 adalah wujud implementasi dari budaya kerja lembaga administrasi negara, yaitu pada nilai peduli. Puslatbang KMP melakukan kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS yang mengamanahkan setiap PNS berhak mendapatkan pengembangan kompetensi paling sedikit 20 JP per tahun. Kenyataannya hal ini sulit dipenuhi mengingat banyaknya jumlah PNS di Indonesia. Jika mengambil data BKN tahun 2021, maka jumlah PNS daerah dengan total lebih dari 3 juta orang, pemerintah daerah membutuhkan anggaran kurang lebih 5,7 triliun untuk pengembangan pegawai. Kebijakan ini dianggap memberatkan karena pemerintah daerah tidak memiliki sumber daya baik anggaran, SDM maupun sarana dan prasarana yang cukup. Apalagi ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan adanya pengalihan dana untuk penanganan pandemi COVID-19. LAN sebagai penanggung jawab pengembangan kompetensi ASN perlu mengambil tindakan nyata. Puslatbang KMP sebagai unsur pendukung LAN berkewajiban ikut serta mengatasi masalah ini. Keterbatasan program-program pelatihan yang dilaksanakan berbasis penganggaran APBD membutuhkan inovasi. Dan sejak tahun 2019 hingga 2022, jumlah peserta yang berhasil dikembangkan yaitu 1.233 orang. Inovasi ini berhasil membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan kompetensi ASN sekaligus menghemat anggaran daerah kurang lebih 2,3 miliar rupiah. Puslatbang KMP memilih pendekatan baru dengan menciptakan program-program pengembangan kompetensi baik dengan skenario pembelajaran pelatihan klasikal dan non-klasikal bagi ASN antara Puslatbang KMP dengan para stakeholder potensial melalui Bangkom Rp0. Kegiatan ini tidak mengeluarkan biaya, baik Puslatbang KMP sebagai penyelenggara dan pemerintah daerah sebagai penerima manfaat. Pada tahun 2018, pelaksanaan Hari Ulang Tahun LAN ke-61, PKP 2A2 LAN melaksanakan serangkaian kegiatan kepedulian di sekitar kantor yang memicu kesadaran tentang persepsi masyarakat terhadap tugas dan fungsi LAN yang belum dikenal dengan baik. Mengetahui fakta tersebut, pada tahun 2019 disusun serangkaian rencana kegiatan yang bertujuan untuk berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan ASN kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan kekuatan utama sebagai pembina kompetensi ASN di kawasan timur Indonesia, pada 19 Maret 2019, PKP 2A2 LAN yang kemudian berganti nama menjadi Puslatbang KMP menyelenggarakan kegiatan LAN Peduli Pendidikan. Tujuannya adalah memberikan peningkatan kompetensi pengajaran pada guru-guru SD yang lokasi sekolahnya berada di sekitar kantor Puslatbang KMP. Puslatbang KMP LAN kemudian memperbesar cakupan kepedulian ke seluruh ASN yang berada di luar kota Makassar yang diwujudkan melalui program LAN Giving Moment. Pada saat Puslatbang KMP mempersiapkan keberlanjutan dan membesarkan inovasi tersebut, pandemi COVID-19 melanda Indonesia sehingga nyaris tidak ada pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Refocusing anggaran untuk penanganan pandemi juga menghambat program pengembangan kompetensi secara klasikal. Agar tetap berkarya di masa pandemi, Puslatbang KMP melaksanakan kegiatan LAN Grow yang merupakan bagian dari LAN Giving Moment secara daring dan diluncurkan pada bulan Mei 2020 dihadiri oleh 420 peserta dari 240 unit kerja di seluruh Indonesia. Perkembangan berikutnya tahun 2021, LAN Giving Moment dan L-Grow menjadi satu kesatuan program yaitu Bangkom Rp0 yang merupakan kegiatan pengembangan kompetensi ASN kepada mitra kerja utama Puslatbang KMP melalui kegiatan pelatihan secara luring dan daring tanpa menggunakan anggaran khusus. Kegiatan tersebut diberikan kepada PNS dengan profesi guru dan tenaga kesehatan sebagai prioritas, dan kegiatan ini berhasil mengembangkan kompetensi sebanyak 830 orang ASN sebagai penerima manfaat. LAN Giving Moment sebanyak 417 orang, 60 orang ASN dari Kota Makassar, 113 ASN dari Kabupaten Pangkep, 244 ASN dari Kabupaten Sopeng,
dan Land Grow sebanyak 413 orang ASN yang berasal dari 240 unit kerja atau lembaga yang ada di seluruh Indonesia. Kebaruan dari inovasi ini, selain pada pendekatan gotong royong dan pro bono, peserta pelatihan tetap dapat melaksanakan tugas pelayanannya, dibandingkan dengan pendekatan berbasis program yang membutuhkan biaya besar dan pendidikan formal. Pendekatan gotong royong dan informal ini dapat menjadi alternatif dengan cara menghimpun dan mengalirkan pengetahuan SDM terbaik Puslatbang KMP-LAN, baik Widya Iswara, analis kebijakan, para medis, dan lain-lain, berdasarkan prinsip budaya kerja LAN. Melihat manfaat kegiatan sosial tersebut, maka banyak mitra Puslatbang KMP menawarkan keterlibatan secara pro bono seperti Institut Coaching Indonesia, Komunitas Coaching Indonesia, para dokter dan perawat. Penerima manfaat yaitu pemerintah daerah hanya menyiapkan peserta, baik itu mengundang dan menugaskan. Pengetahuan yang di-sharing melalui pelatihan tidak dibatasi pada tema tertentu dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta.